Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jawaris SPD, mahasiswa B3 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dengan NIM 52521100135. Saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 10 di Madrasah Alia Nur Islam Nunukan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran untuk di pertemuan kali ini, terlebih dahulu kita awali dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, seperti biasa, Ustaz terlebih dahulu mengabsen, mengecek kehadiran. Zakwan Hadir. Fitra Hadir. Suhaib Hadir. Maskur Hadir. Habib Hadir. Randi Hadir. Aman Hadir. Kadri Hadir. Irwansyah Hadir. Irwandi Hadir. Jalin Sakit. sakit apa temannya? Demam. Baik, kita doakan semoga yang sakit Allah sembuhkan. Amin. Siapa lagi yang belum disebutkan namanya? Apa? Hadir. Baik, alhamdulillah. Gimana semuanya sehat? Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmat dan karunia karena hari ini bisa kembali mengikuti kegiatan pembelajaran untuk di materi pelajaran STM. Baik, selanjutnya silakan Andi untuk memimpin doa sebelum pembelajaran kita. Silakan. Istidadan siap Allahu Akbar. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman warzuqni bis-shalihin. Terima kasih, semoga doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, bagaimana kondisi? Lima, wajib. Apakah ada iman di dalammu? Ada. Mana? Ini dia. Apakah masih ada semangat belajar di jiwamu? Ada. Mana dia? Ini dia. Baik, terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini menambah wawasan keilmuan kita untuk belajar di pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Belajar di sejarah adalah
bisa mengenang kembali peristiwa-peristiwa yang terdahulu terjadi, kemudian kita bisa kaitkan dalam kehidupan kita. Kemudian pembelajaran tersebut tentunya erat dengan kaitannya kehidupan kita sehari-hari. Ya, salah satunya kalau di zaman Rasulullah SAW sewaktu menaklukkan kota Mekah. Di kota Mekah Rasulullah SAW melakukan kegiatan dan pendekatan dalam bentuk kedamaian. Artinya tidak ada pertumpahan darah ketika Rasulullah SAW hijrah ke Mekah, kemudian dari Madinah kembali ke Mekah, tidak ada satu pertumpahan darah pun. Itulah salah satu taktik Rasulullah SAW dalam mengayomi semua sahabat-sahabatnya, termasuk juga orang-orang yang ada di sekitar Mekah yang belum sempat mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Baik, kita akan mempelajari. Silakan anak-anakku sekalian untuk menyimak dan memperhatikan pelajaran yang kita pelajari hari ini. Teman kita untuk kali ini penaklukan kota Mekah. Penaklukan kota Mekah ini sudah sering kita dengarkan di materi-materi pembelajaran, baik melalui ceramah di masjid maupun kegiatan-kegiatan tertentu yang sudah sering kita menggunakan. Kemudian Ustadz akan membagikan materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ini materi pembelajarannya kita sudah siapkan. Mereka akan membagikan terlebih dulu. Baik, silakan kalian membaca materi untuk pembelajaran kali ini atau pada pertemuan kali ini. Itu secara khusus materi yang akan kita pelajari. Kemudian ini bisa dilihat di depan, sama juga materinya yang sudah dibagikan, materi pelajaran untuk hari ini. Ini faktor-faktor keberhasilan kota Mekah. Di situ juga sudah tercantumkan untuk di materi pembelajaran. Kelihatan, bisa kelihatan di yang di depan? Kelihatan. Baik, Ustaz berikan waktu, silakan dipelajari, dibaca materinya. Nanti kita sebentar setelah membaca, mengamati apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian ada beberapa menghindari, salah satu menghindari ketika Rasulullah SAW masuk ke Mekah, menghindari yang namanya pertumpahan darah. Tidak satu pun darah yang menetes ketika Rasulullah masuk ke kota Mekah untuk melakukan haji wada yang terakhir. Tidak ada satu pun korban, baik dari pihak kaum muslimin maupun dari pihak kaum kafir Quraisy. Kemudian salah satu yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan mengumumkan 3 hal. Yang pertama apa? Siapa yang masuk di rumah Abu Sufyan, maka dia akan memperoleh keamanan. Yang kedua, siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah, maka dia akan memperoleh keamanan.
yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sebagai taktik untuk melakukan agar tidak ada pertumpahan darah. Ya salah satunya Abu Sufyan ketika pada saat itu baru dia awal-awal masuk Islam, dan taktik Rasulullah SAW agar Abu Sufyan itu mendapatkan hidayah kemudian tertarik hatinya sehingga dia mengatakan dan menjadikan sebagai siapapun yang masuk di rumahnya Abu Sufyan dia aman. Jadi betul-betul aman. Ya, yang ketika pada saat itu ya banyak orang-orang yang tidak senang dengan Nabi, tidak senang dengan Rasulullah, maka Abu Sufyanlah yang menjadi amin. Kemudian siapa yang masuk jadi dengan Ka'bah, ini juga aman, terjamin keamanannya. Siapa yang mengamankan sini? Ya tentunya pasukan atau rombongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan perjalanan dari Madinah ke Makkah melakukan haji wada. Kemudian ya siapa yang masuk ke masjid dia pun juga aman, dan siapa yang tinggal di rumahnya menutup pintunya maka akan mendapatkan keamanan. Ya inilah salah satu contoh sikap Rasulullah dalam mengayomi umatnya agar tidak terjadi pertumpahan darah. Dan ini adalah taktik dakwah yang disampaikan oleh Nabi, sehingga dalam proses pertemuan tersebut tidak ada satupun yang melakukan pertumpahan darah. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan peristiwa tersebut, ada yang bisa minta tolong Ustaz untuk dibacakan? Yang di depan ada yang bisa membacakan? Ya, si Suhaib silakan dibaca. Di situ juga di materi. Wa qul inilah yang mendasari kalau sudah kebenaran datang, maka kebatilan itu akan lenyap dengan sendirinya. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah SAW memasuki Ka'bah sebelum dibersihkan dari segala bentuk kemusyrikan dan kedurhakaan. Beliau memerintahkan untuk menghancurkan apa yang ada di sekitar Mekah. Ada berhala, kemudian ada patung yang menjadi sesembahan orang-orang kafir. Jadi sebelum memasuki, dia terlebih dahulu membersihkan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah SAW memasuki sebelum dibersihkan dari segala bentuk kemusyrikan, kedurhakaan, beliau memerintahkan untuk menghancurkan patung, gambar dan sejenisnya. Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji, dan itulah satu-satunya ibadah haji yang dilakukan beliau bersama berapa orang yang dalam sejarah yang sering kita dengar ketika kajian di masjid, sekitar 100.000 orang. Itu cukup banyak ya. Dan ini haji teman-teman yang cukup terbanyak di haji badan Rasulullah SAW. Dan ini wajar jika orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah merasa ketakutan karena pasukan yang begitu banyak yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal-hal menciptakan suasana kedamaian, ya sesuai dengan yang kita pelajari di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, atau menghapuskan penjajahan di atas
tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi inilah bentuk Rasulullah. Jadi dulu Rasulullah SAW sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Walaupun dahulu itu belum ada undang-undang, tapi Rasulullah SAW sudah mengamalkan terlebih dahulu nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Undang-Undang Dasar yang diamalkan di negara kita, di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian setelah 19 hari beliau bermukim di Mekah, berapa hari? 19 hari. Itu kurang berarti sudah 19 hari, kurang lebih setengah bulan ya. Akhirnya beliau kembali. Nah, sudah 19 hari di Mekah, kemudian beliau kembali ke Madinah. Sejak itu pula beliau mengingatkan penduduk Mekah bahwa bersesuaian dengan hadis Rasulullah SAW. Boleh minta tolong anaknya Zafwan untuk bisa membacakan hadisnya. Silakan. Yang di papan tulis bisa dibaca atau yang di materi pembelajaran kita. Silakan. Nazaroi atwal wa akiji waniyatun. Terjemahannya silakan baca. Bacanya, tidak ada lagi hijrah ke Madinah sejak kemenangan di Makkah. Yang ada tinggal niat yang tulus atau melakukan kebajikan disertai jihad berjuangan mewujudkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, sampai di sini ada pertanyaan berkaitan dengan konteks ayat ini. Jadi konteks hadis ini bahwa tidak ada lagi hijrah setelah kemenangan. Jadi inilah hijrahnya kocam, kata sahabat yang lain. Apa katanya Nabi? Tidak. Urusanku dengan urusannya tidak hubungannya dengan kalian. Biarlah dia membalaskan. Setelah sampai di atas, kemudian cambuk yang ada dalam rumahnya di belakang. Kemudian sahabat ini memeluk Rasulullah, memeluk erat-erat. Kemudian dia mengatakan, tidak mungkin ya wahai Rasulullah, kalau itu kasih Allah, saya tega menyambutmu dan menyakitimu. Rasulullah SAW menyampaikan, siapapun yang bersatu dirinya dengan diriku, maka haram baginya untuk masuk ke ibadah pada api neraka. Maka semua sahabat tercengang melihat sikap kelakuan sahabat tersebut. Ternyata ada maksud dan tujuannya sehingga dia melakukan hal tersebut. Sehingga sahabat ini adalah salah satu sahabat yang akan berdampingan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Ini taklidnya Nabi cukup luar biasa dan menarik. Salah satu versi sejarah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendorong kaum muslimin untuk ikut berhaji, sehingga jumlahnya begitu cukup banyak. Berapa tadi jumlahnya? 1000 atau 100.000? 100.000. Kemudian pada Sabtu tanggal 23 Dzulqa'dah tahun ke-10 Hijriah, setelah sholat asar, sholat zuhur 4 rakaat di Masjid Nabawi dan menyampaikan beberapa tuntunan berkaitan dengan ibadah haji. Rasulullah SAW beserta rombongan berangkat menuju Dzulhalaifah yang merupakan tempat penerbangan ini. Pada hari ke-8 Dzulhijjah, yaitu bertepatan dengan hari Tarwiyah, beliau berangkat menuju Mina dalam salat 5 waktu di sana, dan paginya beliau menetap sebentar sampai matahari terbit. Kemudian melanjutkan perjalanan hingga sampai di Arafah dan menemukan benda yang dipasang di Mina. Nah, ini kalau dalam pelajaran fikih bagian daripada rukun-rukun. Ada apa? Rukun haji yang harus dilewati. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan kegiatan bagian dari rukun-rukun tersebut. Kemudian di perut lembah itu sekitar 144.000 manusia berkumpul di sekitar beliau. Kemudian beliau pun bangkit untuk berkhutbah dan menyampaikan beberapa pesan dalam khutbahnya. Nah, ini pesan-pesan khutbah. Yang pertama, boleh anak-anak dimulai untuk membacakan pesan-pesan Nabi dalam khutbahnya. Yang pertama sudah dibaca di
silakan dilanjutkan saya bagian keempat sampai ke-8. Yang keempat, sebelumnya tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat baru setelah kalian. Yang kelima, hendaknya semua kaum muslimin saling bersaudara. Tiada kelebihan satu kaum dengan kaum lainnya kecuali ketakwaannya. Yang keenam, tunaikanlah zakat kalian dengan lapang dada. Yang ketujuh, berhajilah kalian ke Baitullah. Yang kedelapan, patuhilah pemimpin-pemimpin kalian, niscaya kalian masuk surga. Baik, di bagian keempat, ini fenomena kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sesungguhnya tidak ada nabi setelahku dan tidak ada umat baru setelah kalian. Baik, setelah meninggalnya nabi dalam versi sejarah, ada tidak nabi yang muncul lagi? Ada. Ada yang pernah mengaku nabi? Ada. Salah satunya siapa namanya? Boleh? Ada yang tahu yang siapa? Nabi? Siapa? Yang mengaku nabi. Baik. Ini tidak akan ada nabi. Kalau ada pengakuan untuk menjadi nabi, maka dia dinyatakan sebagai nabi. Nah, di zamannya setelah meninggal Rasulullah ada namanya Muzailama al-Kadzab. Nah, dia mengaku nabi, padahal dia nabi palsu, sehingga ditumpas di zamannya Khalifah siapa? Abu Bakar. Ditumpas ini kemudian salah satu yang mengaku. Baik. Ini ada beberapa istilah dalam haji wada juga dinamai apa? Silakan ini hajat al-Islam. Kemudian yang kedua hajat Al-Balau atau haji penyampaian. Kemudian yang ketiga atau kesempurnaan. Nah, ini istilah-istilah selain daripada kedudukan haji. Baik, ini materi pembelajaran kita untuk kita pelajari di pertemuan kali ini. Baik, selanjutnya karena kita materi sudah kita pelajari, silakan yang siapa namanya di kelompok sini menghadap ke depan belakang, kemudian yang Suaib, kemudian silakan diputar kursinya ada di belakang, kemudian kita silakan. Silakan diambil kertasnya, satu orang menulis, silakan diskusi. Tugasnya ada di depan di atas papan tulis. Boleh berlomba menuliskan poin-poinnya. Silakan sesuai dengan materi. Baik, untuk kelompok satu, si kelompoknya Kiblat, kelompok dua, kelompoknya si siapa? Maskur, kemudian kelompok tiga, kelompoknya si Gafur. Baik, untuk yang kelompok satu, ini sebab-sebab terjadinya peristiwa Fatu Mekah. Sebab-sebab terjadinya peristiwa Fatu Mekah. Di materinya ada. Kemudian yang kelompok dua, peserta menafsirkan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fatu Mekah. Nah, tadi sudah kita bahas dalam materi. Kemudian yang kelompok ketiga, tentukan beberapa perilaku mulia Rasulullah SAW muncul dalam peristiwa Fatu Mekah. Ada tadi beberapa peristiwa. Baik, silakan dikerjakan sesuai. Silakan berdiskusi masing-masing kelompok. Kalau sudah selesai, kemudian mari ke depan. Ada di materinya. Materi yang sudah kita pelajari. Sebutkan beberapa poin-poin yang didapatkan sesuai dengan hasil diskusi kelompok. Nah, sudah tanya peristiwa Fatu Mekah, apa yang menyebabkan? Berapa yang Anda temukan dalam ini kelompok satu tadi kan? Kemudian di kelompok kedua, nilai-nilai perdamaian ini. Yang kedua, nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fatu Mekah. Tadi sudah, nilai perdamaian itu cukup banyak.
perilaku mulia. Oh, banyak perilaku mulia Rasulullah. Ini berapa sih? Bisa 4 atau 3 ini nanti dirangkum dengan silakan dibantu. Silakan diskusi. Saya melakukan berat nangis sehingga nanti melakukan haji wada. Siapa yang kalau ketiga aman? Sudah selesai? Proses. Baik. Siapa yang memasuki rumah yang tak siapa yang memasuki Dan kelompok tiga berapa perilaku ya? Yang kelompok tiga perilaku mulia Rasulullah. Banyak perilaku yang Nabi. Silakan didiskusikan sesuai dengan hasil diskusinya kalian berkaitan dengan pembelajaran foto Makkah. Banyak tim sikapnya. Sudah.
Ada berapa poin didapat? 3, 4, 5 atau 10? Silakan sesuai dengan diskusi. Sudah? Yang kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Baik. Kelompok 2 gimana? Sudah selesai? Belum dikira. Silakan selesaikan dulu. Kemudian nanti masing-masing kelompok mempresentasikan sesuai dengan hasil diskusinya di kelompoknya masing-masing. Kelompok 2 sudah selesai ya? Ya sudah. Yang sudah selesai silakan menghadap ke depan. Mari kembalikan posisi-posisinya yang sudah selesai. Kelompok 1 ya sudah selesai. Silakan kembali ke posisinya. Kelompok 3 tidak. Sudah? Oke? Sudah selesai semua? Selesai. Ya? Atau masih ada hal yang didiskusikan? Oke? Kelompok 13? Baik. Selanjutnya silakan kelompok 1 maju ke depan. 2 orang lah minimal atau bisa jadi 1 kelompok. Oke. Silakan dipresentasikan di depan hasil temuannya berdasarkan sebab-sebab terjadinya Mekah. Baik, silakan maju. Silakan memberi salam terlebih dahulu, kemudian silakan di tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 yang akan membacakan soalnya sebab terjadinya Fathu Mekah. Pertama, kaum Quraisy melakukan serangan dan pembantian kepada kaum Hijjah. Kedua, melanggar perjanjian Hudaybiyah. Dia melanggar perjanjian. Orang Quraisy harus memberikan persetujuan Bani Bakri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil temuannya atau hasil diskusinya sebab-sebab terjadinya peristiwa ini. Baik, silakan kelompok 2 yang mewakili maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan penafsiran nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fathu Mekah. Seorang sahabatnya Al-Abbas berbisik kepada Rasulullah SAW bahwa Abu Sufyan adalah seorang yang senang berbangga dan dipuji. Maka Rasulullah SAW ingin menggunakan pengaruh Abu Sufyan guna menghentikan upaya sementara kaum musyrikin Mekah melawan Rasulullah SAW dan menghindari pertumpahan darah. Maka Rasulullah SAW mengumumkan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan maka dia memperoleh keamanan. Yang kedua, siapa yang masuk ke lingkungan Ka'bah maka dia memperoleh keamanan. Yang ketiga, siapa yang masuk ke dalam masjid maka dia memperoleh keamanan. Yang keempat, dan siapa yang tinggal di rumahnya menutup pintunya maka dia pun akan mendapatkan keamanan. Sekian
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya yang berkaitan dengan beberapa perilaku mulia Rasulullah SAW. Silakan satu orang lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan sebuah menunjukkan beberapa perilaku mulia Rasulullah SAW yang muncul dalam peristiwa Fathul Mekah. Pertama, dalam proses Mekah berlaku Rasulullah SAW melakukan suatu tindakan yang amat bijaksana atau damai atau sabar. Mungkin saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas diskusinya, kemudian hasil presentasi kelompoknya. Semuanya menarik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, yang menarik kita amati dari kelompok 1, kemudian dari kelompok 3, semuanya hasil diskusinya cukup bagus. Terutama dari kelompok 2, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Kelompok 2 tadi menyampaikan nilai-nilai perdamaian yang terkandung dalam peristiwa Fathul Mekah. Salah satu taktiknya adalah Abu Sufyan itu adalah orang yang suka dipuji. Maka itu taktiknya Nabi. Sehingga taktik tersebut digunakan agar tidak ada pertumpahan darah ketika Fathul Mekah. Jadi tidak ada pertumpahan darah. Kenapa Abu Sufyan dijadikan sebagai salah satu pilihan pada banyak orang-orang lain, orang-orang kafir Quraisy? Dan Abu Sufyan adalah merupakan salah satu tokoh yang cukup terkemuka di kota Mekah ketika pada saat itu. Dia salah satu tokoh besar. Kalau mungkin sekarang dia mungkin sekelas pejabat di negeri ini, sehingga si Abu Sufyan dijadikan sebagai salah satu sasaran untuk dijadikan sebagai tempat perlindungan. Kemudian perilaku dari Rasulullah SAW yang ditemukan di kelompok 3 begitu sangat bijaksana dalam setiap bertindak, dalam setiap melakukan hal. Maka Rasulullah berbicara tidak menggunakan dengan terburu-buru, tidak juga menggunakan dengan frontal, tidak juga menggunakan dengan kekerasan, dan tidak juga menggunakan pedang untuk menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi ketika pada saat itu. Kemudian dengan hal tersebut sehingga perdamaian terjadi. Nah, kalau kita kaitkan dalam kehidupan kita sehari-hari, nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa ini kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, salah satunya kalau ada peperangan, kalau ada pertikaian, maka kita menggunakan kebijakan sebagaimana temuan dari kelompok 3 menggunakan sebijak mungkin untuk melakukan dan menghindari pertumpahan darah. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dari hasil pembelajaran kita untuk di pertemuan kali ini. Ada pertanyaan? Bisa dipahami semuanya? Baik. Demikian mungkin untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pertemuan pada pembelajaran berikutnya dengan pelajaran tentunya di Masjid Sky, tentunya lebih menarik lagi ya, karena berkaitan dengan beberapa peristiwa di sekitar kota Mekah dan Madinah, khususnya di awal-awal masuk Islam sampai hijrah Nabi, kembali ke Madinah, dan beberapa perkembangan Islam dari Rasulullah, Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman dan Ali. Kita akan bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, dari Ustadz mungkin cukupkan pertemuan untuk di pertemuan kali ini. Baik, silakan ketua kelas memimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Silakan ketua kelas memimpin doa. Istiadan Allahu Akbar. Ucapkan salam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.